lagi di channelku Maria. Di videoku kali ini aku akan nge-review produk terbaru dari Garnier. Sebenarnya kalau dibilang baru-baru banget tuh enggak ya, karena mereka udah launching dari bulan Oktober lalu. Cuman waktu itu sih aku langsung beli. Untuk dua produknya, yang pertama adalah Garnier Micellar Rose Water Cleanse and Glow yang kayak gini. Jadi ini micellar water tapi ada sekalian kandungan rose waternya. Dan untuk produk keduanya ini adalah sunscreen yang namanya Super UV Spot Proof Sunscreen. Dia ada SPF 50+, PA++++, ya, plusnya banyak banget. Di sini aku nyobain untuk yang natural finish. Kalau nggak salah sih dia ada matte sama natural. Aku berencana juga pengen nyobain yang matte karena waktu itu aku kehabisan ya. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa komen-komen di bawah. Nanti aku bakal battlein untuk dua varian sunscreennya. Waktu aku beli barangnya nyampe sekitar tanggal 5 Oktober. Jadi kalau dihitung hari ini 26 November 2020 itu udah sekitar 1 bulan lebih aku pakai. Pastinya udah cukup ya buat nge-review ke kalian. Kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, hasilnya kayak gimana sih di wajahku, pokoknya jangan di skip videonya. Keep on watching. Langsung aja sekarang aku akan bahas satu persatu untuk produknya ya. Yang pertama ini sih Micellar Water Rose Water Cleanse and Glow-nya. Dan ternyata aku baru sadar nih, tadi kayak agak kekocok gitu, dia keluar kayak gelembung-gelembung sabun gitu loh. Cuman sih sepengalaman aku pakai ini setelah lama didiemin nanti akan hilang sendiri. Aku nggak tahu, mungkin karena ada kandungan apa di dalamnya. Secara packagingnya kalau aku lihat seperti ini, dia masih sama dengan bentuk micellar water Garnier pada umumnya. Cuman karena ini memang rose water, yaitu air mawar, dia dibuat kayak agak ngeping-ngeping gitu loh. Untuk ukurannya sendiri dia ada dua macam, kalau nggak salah 400 ml sama 100 ml. Ini yang aku beli itu yang 400 ml-nya di harga 99.000 waktu itu. Cuman tadi di tanggal 26 November ini aku cek di official store-nya Garnier Shopee. Mereka lagi ada promo kayak beli dua ini ukuran 400 ml cuman jadi 130-an. Aku nggak tahu ya promonya bakal berlangsung berapa lama. Jadi kalau misalnya kalian penasaran pengen cobain produknya ini mumpung lagi promo, nanti langsung cek aja. Bakal aku taruh linknya di bawah tempat aku beli, pastinya di official store-nya Garnier di Shopee. Kembali ke packagingnya, di bagian depan sini pastinya ada tulisan Garnier Skin Active Micellar Rose Water Cleanse and Glow. Dengan klaimnya adalah dual and sensitive skin, jadi dia bisa untuk kulit yang kusam sampai ke kulit sensitif. Udah gitu removes makeup, cleanse and glow, no rinsing, jadi kayak tanpa bilas gitu loh. Setelah kita membersihkan, biasanya kan ada ya micellar water yang membuat kelihatan masih berminyak, jadi kita perlu lagi bersihin menggunakan facial wash. Tapi untuk yang si Garnier ini, walaupun kalian gak bersihin pakai facial wash, setelahnya tuh muka udah kelihatan kayak yang gentle aja. Seperti itu ya untuk klaimnya. Nanti kita akan buktikan waktu diaplikasikan di wajah seperti apa. Oh ya, untuk Garnier yang micellar rose water ini juga bisa digunakan untuk makeup di wajah, mata, sampai ke bibir juga. Jadi kalian nggak perlu pakai produk lain ya, karena satu ini udah bisa all in one. Di bagian belakangnya sekarang kita akan lihat ya. Formulanya diperkaya dengan teknologi micellar, mengangkat makeup, kotoran, dan debu bagai magnet tanpa perlu diusap dengan keras di wajah. Terus yang kedua ada kandungan air mawar pastinya, wangi parfum mawar yang memikat dan dikenal dapat mencerahkan wajah dan menjadikan kulit tampak glowing seketika. Sekarang aku juga bakal kasih lihat ya untuk ingredientsnya apa-apa aja. Kalau misalnya kalian penasaran, nanti akan aku tampilin di layar. Misalnya kulit kalian sensitif, sekalian ngecek aja ya apakah ingredientsnya itu bener-bener bisa dipakai buat kalian. Terus untuk produknya Garnier ini juga sudah ada nomor BPOM, pastinya aman ya buat kita pakai. Sekarang aku mau langsung kasih lihat aja ya cara pengaplikasiannya seperti apa di wajahku. Sebenarnya sih karena ini micellar water, biasanya memang dia dipakai untuk menghapus makeup. Cuman kalau aku sendiri biasanya aku pakai juga sebagai toner karena ada kandungan rose water di sini. Jadi menurut aku sih bagus juga ya dipakai sebelum menggunakan makeup. So biasanya sih di pagi hari setelah aku selesai cuci muka, aku bisa langsung aplikasikan ini. Dan di situ sih menurut aku dia juga membantu mengangkat juga misalnya ada sisa-sisa skincare gitu ya yang masih menempel di wajah. Untuk cara pengaplikasiannya sendiri sebenarnya sama kayak pakai micellar water pada umumnya. Yang pertama, siapkan kapas, sudah gitu dituang di kapasnya. Terus yang kedua, usapkan pada wajah, mata, dan bibir tanpa menggosok dengan keras. Jadi ini kayak lembut-lembut aja ngusapnya di wajah. Yang aku rasain di wajahku sih menurut aku ini memang wangi rose waternya tuh kerasa banget, kayak wangi-wangi seger bunga mawar gitu loh.
Jadi aku suka sama wanginya ini. Udah gitu karena memang dia base-nya beneran yang air, nggak ada oil-oilan, rasanya nyaman banget, nyes gitu di muka. Udah gitu pas aku lihat di kapasnya, beneran dong dia langsung bisa mengangkat makeup yang ada di wajahku. Cuman kalau aku sendiri biasanya habis kayak sekitar 2-3 kapas itu dengan makeup yang natural ala aku, biasanya pakai cushion ataupun foundation habis segitu. Tapi kalau misalnya pakai bedak aja mungkin 1-2 udah cukup ya. Dan waktu aku pakai di sekitaran mata, caranya kalau aku sendiri sih aku pijet-pijet dulu, setelahnya barulah digeser. Jadi kayak makeupnya tuh udah menempel gitu di micellar waternya. Waktu ngegeser kita nggak perlu terlalu neken, dia udah keangkat. Cuman karena aku sering menggunakan maskara dan juga eyeliner yang waterproof, dia nggak bisa langsung satu kali angkat gitu loh. Jadi perlu kayak dipijet-pijet lagi sampai dia beneran lumer. Dan menurut aku jarang ya micellar water yang nggak ada base oil bisa untuk membersihkan makeup yang waterproof. Dan untuk menghapus makeup di sekitaran mata, aku saran sih pelan-pelan banget, lembut, karena kalau enggak tuh nanti bisa kayak menambah kerutan-kerutan di bawah mata gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian udah usianya 20-an, 30-an, harus beneran ngejaga. Jadi hati-hati ya. Dan waktu kita ngehapus di sekitaran bibir, ini tadi sebenarnya aku pakai dari Maybelline Superstay Matte Ink yang Coffee Edition. Kalau kalian penasaran, aku kombinasikan 260 sama 270 dan hasilnya bagus banget kayak gini. Untuk lip creamnya Maybelline memang sudah terkenal dia amat sangat waterproof ya. Jadi menggunakan si rose water dari Garnier ini, menurut aku sih dia memang bisa hilang, cuman harus kayak beberapa kali gosok gitu loh. Jadi lebih efisien kalau kalian pakai Maybelline Superstay Matte Ink, membersihkannya menggunakan micellar water yang ada base oilnya atau sekalian face oil aja. Cuman kalau kalian misalnya pakai lip cream transfer proof selain dari produknya Maybelline ini sih, aku rasa masih gampang-gampang aja dibersihin menggunakan ini. Dan hasilnya sendiri setelah aku selesai membersihkan wajahku, menurut aku memang bener dari klaimnya, dia ada efek kayak membuat wajah lembab, udah gitu seger juga rasanya. Dan waktu aku lihat sih juga kulit kerasa agak segar, bercahaya, dan glowing gitu loh. Kalian bisa langsung lihat aja ya perbandingannya di situ sebelum dan sesudah aku membersihkan makeup. Biasanya kan ada micellar water yang memberikan efek muka jadi kering karena dia beneran ngebersihin yang banget-banget. Cuman untuk si micellar rose waternya Garnier ini, menurut aku sih dia hasilnya kayak membuat wajah tuh tetap kelihatan sehat dan juga cerahan. Pastinya karena memang dia ada kandungan rose waternya juga. Coba deh kalau kalian udah nyobain produk ini, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana sih hasilnya di kalian, apakah beneran sebagus itu, atau misalnya di kulit kalian yang sensitif seperti apa, karena memang dia tadi ngeklaim bisa dipakai di kulit sensitif juga. Next, sekarang aku akan bahas produk yang kedua ya. Ini Garnier Super UV Spot Proof Sunscreen. SPF-nya ada 50+ PA+++++. Jadi ini kandungan SPF-nya cukup tinggi ya menurut aku. Kalau dia dari packagingnya, dia seperti ini, mengingatkan aku sama packagingnya L'Oreal yang UV Perfect, favorit aku yang warna hijau, yang fresh matte-nya. Sebenarnya sih aku pengen juga ngebattle keduanya. Kalau misalnya kalian penasaran dan pengen aku ngebattle, bisa komen-komen di bawah. Mungkin akan aku buat di next video. Dan sebenarnya dia nggak datang cuman kayak gini aja. Dia ada package-nya, plastik kayak gini. Masih aku simpen karena pastinya mau buat aku review dulu. Di sini ada beberapa keterangan-keterangan yang bisa aku bacakan. Perlindungan sunscreen yang tidak merata dapat menyebabkan sinar UV masuk dan menyebabkan noda hitam. Kalau kalian udah ngikutin channelku, kalian pasti tahu ya di sekitaran pipi aku tuh ada noda-noda. Dulu karena mungkin aku jarang pakai sunscreen, dia muncul noda-noda yang gelap gitu, susah banget hilangnya. Jadi untuk produknya Garnier ini diperkaya dengan vitamin C dan mesoril, teknologi untuk perlindungan UV. Mesoril dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh pada permukaan kulit dan dapat melindungi dari timbulnya noda hitam. Jadi sepertinya sunscreen ini, karena tadi judulnya juga spot proof sunscreen, itu dia bisa mencegah noda yang muncul akibat sinar matahari. Untuk netonya sendiri ini dia ada 30 ml. Kemarin aku beli harganya 79.000. Lagi-lagi sekarang di Shopee lagi ada diskon juga. Tadi aku cek tuh 100 ribuan dapat 2 ini. Aku nggak tahu, mungkin setelah ini aku juga bakal beli karena aku pengen nyetok si rose waternya juga. Sekarang aku bakal kasih lihat untuk ingredientsnya apa-apa aja. Kalau kalian penasaran, aku tampilin di layar. Sudah gitu pastinya untuk produknya Garnier yang sunscreennya ini juga sudah ada nomor BPOM. Aku akan tampilin juga. Jadi pastinya baik yang micellar water ataupun si sunscreennya ini aman buat dipakai. Sekarang langsung aja ya kita buktikan aku akan pakai. Tadi sebelum aku menggunakan makeup ini kondisi wajahku setelah selesai menggunakan skincare. Aku nggak pakai skincare yang membuat glowing ya, jadi di situ hasil wajahku tuh masih kayak yang natural gitu. Dan sekarang aku mau aplikasikan Garniernya. Secara tekstur dia ini mirip sama yang si L'Oreal UV Perfect yang aku bilang tadi. Jadi dia nggak terlalu krim tapi nggak terlalu yang kental banget. Waktu aku ratakan di tangan aku juga dia kayak cepet merata gitu, nggak ada efek yang membuat putih yang kebangetan atau seperti apa.
Karena biasanya kan ada ya sunscreen kandungan vitamin C itu cerahnya tuh kayak sampai abu-abu gitu loh hasilnya di wajah. Terus aku mau pakai kayak sekitar 2 ruas jari, itu sih yang dibilang orang-orang ya takarannya segitu untuk wajah sama leher. Sebenarnya sih katanya wajah aja, tapi kalau aku sendiri sih udah cukup sampai ke leher. Dan kalau kalian lihat di situ misalnya kita diamkan, dia agak kayak mau ngalir gitu loh. Jadi teksturnya itu sebenarnya memang agak sedikit cair. Langsung aja mau aku aplikasikan ke wajahku di bagian muka, pastinya sampai ke leher. Udah gitu diratakan menggunakan tangan. Menurut aku yang aku rasain ini untuk wanginya sih kayak wangi-wangi produk Garnier pada umumnya. Kalau kalian pernah beli yang krimnya atau facial washnya, tuh wangi-wangi harum seger kayak gini, aku sih nggak masalah ya dengan wanginya. Udah gitu rasanya dia memang cepat meresap waktu diaplikasikan ke wajah tuh, meratanya cepet gitu. Dan udah mulai terasa waktu aku pegang-pegang seperti ini, rasanya lembab. Seperti ini untuk hasilnya aku bakal tunggu beberapa menit biar dia beneran ngeset di wajah. Terus sekarang langsung kita cocokkan aja ya dengan klaim yang tadi dikatakan. Yang pertama, tadi ada kandungan vitamin C yang dia bilangnya bisa mencerahkan kulit. Menurut aku sih untuk cerahnya sendiri ini masih kelihatan cerah yang natural gitu. Terus hasilnya karena dia natural finish, masih ada sedikit glowy di wajah. Aku akan kasih before afternya biar kalian bisa langsung lihat detailnya. Kandungan vitamin C ini katanya tadi bisa menyamarkan noda hitam. Kalau di aku sendiri sih noda-noda yang udah ada di wajahku itu mungkin agak cukup udah dalam ya. Jadi nggak bisa tersamar atau hilang dengan cuman menggunakan si sunscreennya Garnier ini. Aku masih perlu serum atau skincare yang lainnya. Tapi memang benar setelah pakai si Garnier ini sih muka nggak kelihatan yang kusam. Aku rasa sih kelihatan fresh banget. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja ya di situ. Aku kasih dari sinar matahari langsung biar hasilnya lebih real. Terus yang kedua, ini kandungannya vitamin E tadi bisa melindungi dari paparan sinar matahari. Selama pakai si Super UV sunscreennya dari Garnier ini sih menurut aku memang tidak ada noda yang bertambah di wajah aku. Walaupun kemana-mana aku naik motor, tapi kan sekarang kita seringannya pakai masker ya, jadi memang jarang terpapar sinar matahari langsung. Yang terakhir, Hydra Active Agent yang tadi bilangnya dia bisa melembabkan kulit, menurut aku memang bener banget. Setelah mengaplikasikan si sunscreennya ini, tadi aku udah sempat singgung juga ya, muka aku kelihatan lebih kayak lembab dan halus gitu. Jadi menurut aku ini paket komplit ya, mulai dari yang micellar rose waternya sama si sunscreennya Garnier ini ada efek yang melembabkan kulit. Setelah kita selesai membersihkan makeup, rasanya juga wajah tetap kelihatan lembab, nggak yang kering. Udah gitu pas kita mau mengaplikasikan makeup, si sunscreennya ini menambah kelembapan di wajah, jadi pastinya untuk makeupnya akan lebih menempel dan nggak gampang lumer. Akhirnya selesai sudah ya untuk review kedua produknya Garnier ini. Overall sih kesimpulannya di aku sendiri dua-duanya cocok, nggak membuat yang iritasi ataupun beruntusan sama sekali. Di tipe jenis kulitku yang normal tuh oily, dia juga nggak menambah yang kelihatan berminyak, justru malah melembabkan kulit banget. Please komen-komen di bawah kalau misalnya kalian udah pernah pakai salah satunya atau kedua produknya. Di tipe jenis kulit kalian apa, kalian sebutin aja biar bisa di-sharingkan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!